Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kisah tragis yang sempat mengguncang dunia akademik di negara Rusia pada tahun 2019 silam. Di mana ada seorang profesor sejarah yang sangat dihormati di kampusnya memacari seorang mahasiswinya sendiri yang memiliki jarak umur yang cukup jauh dengan dirinya. Lalu setelah merasakan seluruh cinta yang diberikan oleh wanita cantik tersebut, sang profesor malah mengeksekusinya dengan cara yang sangat kejam. Dan bahkan tidak hanya mengeksekusi, dia juga memisah-misahkan tubuh korban menjadi beberapa bagian. Lalu setelahnya, dia membuang bagian-bagian tersebut ke sebuah sungai yang letaknya tak jauh dari apartemen miliknya. There are some crimes that grip a nation with horror and shame. Like this gruesome Bagaimana kisah ini bisa terungkap dan apa motif pelaku melakukan tindakan keji itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di wilayah Krasnodar, Rusia, pada tanggal 26 April 1995, lahirlah seorang perempuan bernama Anastasia Yashchenko, yang saat kisah ini berlangsung sudah berusia 24 tahun. Anastasia tinggal bersama kedua orang tuanya. Ibunya bernama Galina Yashchenko. Dia merupakan seorang perwira berpangkat kolonel di Kementerian Dalam Negeri Rusia. Sementara itu ayahnya tidak diketahui namanya, namun hanya diketahui pekerjaannya, yaitu sebagai guru sejarah. Hubungan Anastasia dengan kedua orang tuanya cukup dekat. Di balik kesibukannya, mereka tetap meluangkan waktu untuk putrinya. Dan dari ayahnya, Anastasia banyak belajar ilmu pengetahuan sejarah. Sedangkan dari ibunya, dia dididik untuk menjadi gadis disiplin dan bertanggung jawab. Melalui lingkungan keluarganya itu, Anastasia tumbuh menjadi seorang perempuan yang cerdas, sopan, dan juga ambisius. Sekitar tahun 2013, Anastasia merantau seorang diri ke kota besar dengan tujuan untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi di Saint Petersburg State University. Di sana dia memfokuskan kuliahnya di bidang sejarah Prancis. Selama masa pendidikan, Anastasia banyak dikenal di lingkungan kampusnya karena dia memiliki kecerdasan dan juga paras yang sangat cantik. Anastasia dikenal baik oleh para dosennya karena dia mudah memahami pelajaran dan konsisten meraih nilai tinggi di setiap semesternya. Tak hanya itu, Anastasia juga sering mengikuti kegiatan yang bernama reenactment, yang mana itu merupakan kegiatan reka ulang peristiwa sejarah. Bahkan di kegiatan tersebut, Anastasia sering membuat kostum sejarah, hingga dia pun digambarkan oleh teman-temannya sebagai gadis yang kreatif dan teliti. Kemudian di sisi lain, di kampus itu juga terdapat seorang profesor sejarah yang bernama Oleg Sokolov yang berusia 63 tahun. Oleg lahir pada tanggal 9 Juli 1956 di wilayah Leningrad. Sejak muda, Oleg sangat tertarik pada sejarah militer, khususnya era Napoleon yang merupakan seorang tokoh sejarah terkenal dari Prancis. Berlanjut pada tahun 1976, Oleg mendirikan kelompok reka ulang Napoleon. Di tengah kesibukannya tersebut, pada tahun 1979, dia pun berhasil meraih gelar spesialis di bidang fisika di kampus Leningrad Polytechnic Institute. Ketertarikannya pada sejarah membuat dirinya ingin melanjutkan pendidikan di bidang tersebut dengan berkuliah kembali di Leningrad State University sampai tahun 1984. Kemudian singkat cerita pada tahun 2000, Oleg berhasil menjadi profesor madya pada Departemen Sejarah Modern di Fakultas Sejarah, tepatnya di kampus Saint Petersburg State University. Oleg menuangkan obsesinya pada Napoleon ke dalam karya yang dia tulis dalam bentuk buku dan juga 300 artikel, yang mana hal itu membuatnya dikenal sebagai salah satu sejarawan Rusia paling terkenal dalam bidang perang Napoleon. Di balik keberhasilannya, Oleg ini ternyata sudah memiliki istri dan seorang putri. Tetapi tidak ada media yang mengetahui keberadaan mereka dan tidak ada yang memastikan apakah mereka masih berhubungan atau tidak.
Lalu di samping itu, Oleg yang mengetahui kecerdasan Anastasia terhadap sejarah membuat dirinya tertarik untuk menjadikan Anastasia sebagai asisten akademiknya. Mendapatkan penawaran tersebut, tentu Anastasia menerimanya dengan baik. Terlebih lagi, Anastasia berpikir jika menerima tawaran tersebut, dia juga akan semakin banyak menambah ilmu pengetahuan, terutama tentang Napoleon. Sampai pada akhirnya, Oleg mengajak Anastasia untuk melakukan penelitian dan menulis buku secara bersama-sama. Sejak saat itulah, keduanya saling menghabiskan waktu bersama. Oleg banyak mengajari Anastasia tentang pengetahuan yang dia ketahui. Tak hanya Oleg, Anastasia juga berbagi pengalamannya saat dia belajar sejarah bersama ayahnya ketika dia masih kecil. Dengan banyaknya percakapan, mereka banyak menemukan kesamaan. Hingga akhirnya, Oleg mulai menganggap Anastasia tidak hanya sekedar asistennya. Dia secara perlahan mulai berani menaruh perhatian lebih, bahkan juga menggodanya. Sementara itu Anastasia yang juga merasa nyaman dengan sikap profesornya hanya bisa menahan perasaan itu karena berpikir Oleg adalah orang yang profesional. Lalu beberapa tahun kemudian, tepatnya sekitar tahun 2016, Anastasia lulus dan melanjutkan studi sebagai mahasiswa pasca sarjana. Tak lama setelah itu, Oleg mulai mengungkapkan perasaannya. Dia juga mengaku menyukai Anastasia karena dirinya yang mirip dengan Josephine yang merupakan istri dari Napoleon. Anastasia tentu merasa senang. Dia menerima ajakan kencannya karena dia terpesona dengan kecerdasan yang dimiliki Oleg saat berbicara. Dan dia juga merasa nyaman dengan perhatian yang diberikan oleh Oleg. Sejak saat itu, kedekatan yang awalnya murni akademis perlahan berubah menjadi hubungan romantis. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen yang terletak di Moika Embankment. Anastasia memilih tak menutupi hubungan itu pada kedua orang tuanya. Dia bahkan bercerita pada ibunya. Namun ketika itu ibunya menanggapi dengan kurang setuju karena jarak umur mereka yang terlalu jauh. Terlebih lagi Oleg juga sudah memiliki seorang anak. Tetapi meski begitu Anastasia berhasil meyakinkan ibunya kalau Oleg akan menikahi dirinya. Oleg banyak membantu tugas kuliah Anastasia mulai dari memeriksa esai, memberi masukan pada riset penelitian, bahkan sampai menemaninya hingga larut malam hanya untuk mengerjakan tugas mendesak. Kebiasaan tersebut berubah menjadi momen-momen intim yang membuat keduanya semakin dekat. Mereka juga sering menghabiskan malam dengan tidur bersama sambil berbincang panjang tentang sejarah, politik, dan bahkan mereka pernah melakukan kegiatan itu dengan mengenakan kostum era Napoleon. Selain itu, Oleg juga sering menunjukkan sisi lembut dirinya dan selalu hadir di setiap kali Anastasia merasa kewalahan dengan studinya. Bagi Anastasia, perhatian-perhatian kecil itu membuatnya merasa dimengerti dan dihargai. Sementara itu bagi Oleg, kedekatan mereka membawa warna baru dalam hidupnya yang sudah lama terasa monoton. Semula hubungan itu terus berkembang, penuh dengan rasa saling membutuhkan dan keyakinan. Sampai pada akhirnya, Oleg secara perlahan menunjukkan sifat lainnya. Perlahan-lahan ruang gerak Anastasia semakin terbatas. Bentuk perhatian yang didapatkan sebelumnya berubah menjadi pengawasan. Oleg selalu ingin tahu kemana Anastasia pergi, dengan siapa dia berbicara, bahkan pesan-pesan yang ada di dalam ponselnya. Yang mana hal itu seketika membuatnya seperti terintimidasi. Bahkan Anastasia juga sulit menghubungi keluarganya karena Oleg yang selalu menuduh dirinya telah berselingkuh. Sampai pada akhirnya hal itu berdampak dengan kehidupan sosial Anastasia, yang mana teman-temannya mulai menjauh karena mereka mengetahui kalau ajakan mereka pasti akan berujung pertengkaran dengan Oleg. Lalu singkat cerita, di malam hari tanggal 7 November tahun 2019, suasana di dalam apartemen itu semakin membuat Anastasia tak merasa nyaman. Oleg semakin berubah terlihat ketika dia sering meledak marah karena hal kecil. Ketika itu Anastasia ingin pergi ke pesta bersama teman-temannya, tetapi Oleg menganggap kalau dia akan pergi bersama laki-laki lainnya. Di saat itu Anastasia menegaskan kalau dirinya pergi bersama teman perempuannya saja. Dia bahkan sampai menjelaskan lokasi tepatnya pesta itu berlangsung.
Melihat Anastasia yang melawan dirinya, seketika Oleg menampar pipi Anastasia. Anastasia kemudian mendadak memegang pipinya yang terlihat merah. Dia sontak kaget dengan pikirannya yang masih mencerna kejadian itu. Tanpa aba-aba, Oleg langsung mendorongnya ke arah dinding dengan ungkapan makian. Dia berkata kalau Anastasia tak tahu terima kasih atas bantuannya selama ini. Namun Anastasia tak menghiraukan Oleg. Dia langsung pergi ke kamar dalam kondisi panik dan tubuh yang gemetar. Dia berusaha mencari pertolongan kepada keluarganya. Saat panggilan telepon itu tersambung, dengan suara panik Anastasia mengatakan kalau dia terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan dia baru saja mendapatkan penyerangan dari Oleg. Oleg yang mengetahui hal itu langsung merampas dan mematikan telepon tersebut. Dia meraih rambut Anastasia dan menariknya hingga suara jeritan terdengar. Anastasia berusaha menepis tangan Oleg dan ketika itu Oleg berjanji akan melepaskannya jika Anastasia kembali menelpon keluarganya dan mengaku kalau dirinya baik-baik saja. Karena merasa takut, Anastasia akhirnya menuruti permintaan itu. Dengan suara gemetar, dia menjelaskan kepada ibunya kalau yang barusan dia katakan hanyalah permasalahan kecil saja. Setelah panggilan terputus, Anastasia mengungkit kalau dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Oleg yang mendengar itu semakin tersulut emosi dengan kedua matanya yang sudah memerah. Anastasia menegaskan kalau dirinya merasa tertekan dengan peraturan yang dibuat di hubungan tersebut. Sementara itu, Oleg mencoba membalas dengan mengungkit berbagai bantuan yang telah dia berikan kepada Anastasia. Suasana semakin panas. Anastasia berkata semua bantuan tersebut bukanlah paksaan dari dirinya. Dan di saat yang bersamaan, dengan nada tinggi, dia juga mengungkit terkait putri Oleg. Mendengar itu, secara tiba-tiba Oleg mendorong Anastasia ke atas kasur. Dia langsung menjerat bagian lehernya dengan sekuat tenaga. Anastasia merasa nafasnya terhimpit hingga lehernya terasa panas. Saat itu, dia berusaha melawan dengan menepis tangan Oleg. Tetapi sayangnya, dia tak berhasil. Dan beberapa detik kemudian, dia pun menendang bagian perut Oleg hingga membuat Oleg jatuh tersungkur ke atas lantai. Mendapatkan serangan itu, Oleg merasa nyeri pada bagian dadanya. Sementara Anastasia melihat momen itu, dia pun memanfaatkannya untuk segera kabur dari apartemen. Menyadari Anastasia yang akan kabur, Oleg berusaha bangkit lalu mengambil pistolnya yang terletak di lemari. Ketika telah memegang sebuah senjata api, Oleg tanpa ragu langsung menembak Anastasia dan mengenai tepat pada bagian kepalanya. Dalam sekejap, Anastasia jatuh di depan pintu apartemen dengan bersimbah cairan merah di bagian kepala. Dan tak lama kemudian setelah tubuhnya terasa kejang, Anastasia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian di samping itu, Oleg belum menyadari kalau Anastasia telah meregang nyawa. Dia mencoba mendekati tubuh Anastasia dan kembali menembakkan senjatanya secara membabi buta. Hal itu membuat banyaknya percikan yang mengenai dinding. Di saat itu, 2 peluru kembali mengenai kepala Anastasia dan 1 peluru menembus matanya. Setelah dipastikan Anastasia benar-benar tewas, Oleg menyeret jasadnya menuju ke sebuah kamar. Sampainya di kamar itu, Oleg terdiam selama beberapa waktu untuk berpikir langkah selanjutnya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menaruh jasad Anastasia di bawah ranjang tidur. Lalu dia membersihkan ruangan itu dan juga membasuh sekujur tubuhnya yang telah penuh dengan bercak cairan merah. Setelah segalanya dia bersihkan, bukannya merasa panik, Oleg justru bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sehari berikutnya di pagi hari tanggal 8 November 2019, Oleg langsung mengadakan pesta di apartemennya. Suara gelas yang beradu dan tawa para tamu memenuhi ruangan yang dipenuhi aroma minuman dan makanan ringan. Semua tampak normal di hari itu tanpa mereka ketahui adanya sesosok jasad di dalam salah satu kamar tersebut. Pesta selesai pada malam hari. Setelah para tamu pulang, Oleg menghampiri jasad Anastasia dan memandangi jasad tersebut selama beberapa menit. Dia kemudian memulai tindakan yang jauh lebih kejam, yaitu menghapus jejak kejahatannya dengan membuang jasad Anastasia. Namun agar tidak menimbulkan suatu kecurigaan, Oleg pun berencana memisah-misahkan tubuh Anastasia terlebih dahulu.
Oleg berjalan ke dapur untuk mengambil gergaji dan juga sebuah pisau dapur. Setelah itu dia kembali ke kamar dan langsung membuka busana Anastasia terlebih dahulu. Dalam waktu beberapa lama, dengan teganya Oleg memisah-misahkan bagian kepala, lengan, kaki dan juga torso dengan menggunakan gergaji tersebut. Sementara itu bagian tubuh lainnya dia pisahkan juga dengan menggunakan pisau dapur. Setelah semuanya terasa beres, Oleg kemudian membungkus bagian kepala Anastasia dengan sebuah kantong bermerek IKEA. Lalu dia memasukkan kantong tersebut ke dalam sebuah ransel berwarna hitam. Saat itu Oleg sengaja tak langsung membawa semua bagian untuk dibuang, dengan tujuan agar tas tak terlalu berat dan juga agar tidak menimbulkan kecurigaan. Akhirnya Oleg melakukan perjalanan pertama ke Sungai Moika, dan sesampainya di sana dia langsung membuang bagian kepala bersamaan dengan kantong IKEA tersebut. Lalu tak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya dengan membawa ransel hitamnya. Berlanjut pada tanggal 9 November tahun 2019 sekitar jam 12 malam, Oleg melakukan perjalanan keduanya. Dengan ransel hitam yang sama seperti sebelumnya, dia membawa bagian kaki dan juga torso ke Sungai Moika. Perjalanan kedua itu lancar, tak ada seorang pun yang melihat aksinya tersebut. Dalam perjalanan pulang, Oleg mulai merasa lelah dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pada waktu dini hari nanti. Sesampainya di rumah, dia langsung merebahkan diri di sofa. Lalu untuk mengusir rasa lelahnya, Oleg memutuskan untuk kembali meneguk beberapa minuman keras. Hingga akhirnya dia pun tak sadar karena terlalu banyak menegak minuman tersebut hingga sampai pada pukul 3 dini hari. Lalu meski dalam keadaan yang sangat mabuk, Oleg berusaha sadar sambil memasukkan bagian tangan Anastasia ke dalam ransel hitam. Lalu dia berjalan menyusuri jalanan yang sepi dengan kondisi tubuh yang terhuyung. Setelah beberapa menit akhirnya dia sampai di Sungai Moika. Tetapi belum sempat ransel itu dibuang, seketika dia merasa pandangannya mulai kabur hingga dirinya tak sadar jatuh ke dalam sungai tersebut. Lalu di samping itu, seorang supir taksi bernama Asfayan tengah bersantai sambil merokok di tepi sungai tersebut. Tak lama kemudian dia mendengar seperti orang yang terjatuh ke dalam sungai. Merasa terkejut, dia pun langsung berlari ke arah sungai dan benar saja terdapat Oleg di sana yang telah terkapar. Asfayan dengan cepat mencoba untuk menolong Oleg dengan menariknya ke tepi sungai dengan posisi Oleg yang terlentang. Asfayan di saat itu menyadari kalau Oleg tengah terpengaruh minuman keras. Dia juga membantu membawakan tas Oleg yang terasa berat. Namun ketika diberi bantuan, Oleg malah menolak bantuan tersebut. Dan dengan kedua mata yang sulit terbuka, dia meminta Asfayan untuk tidak melaporkannya pada polisi. Tetapi karena Asfayan merasa khawatir, akhirnya dia tetap menghubungi pihak kepolisian. Beberapa menit kemudian, polisi dan pihak medis pun tiba di lokasi. Mereka mengangkat tubuh Oleg yang sudah setengah tak sadarkan diri dan memberikannya suatu bantuan. Lalu betapa terkejutnya mereka ketika mereka membuka ransel hitam tersebut. Di sana terdapat 2 bagian tangan manusia yang telah penuh dengan cairan merah. Seketika operasi penyelamatan itu berubah menjadi penyelidikan pengeksekusian. Di saat itu juga, polisi langsung mengerahkan tim penyelam. Mereka menduga bahwa bagian lainnya mungkin sudah dibuang ke dalam sungai. Beberapa jam kemudian, benar saja ditemukan bagian kepala, kaki, dan torso di dalam sungai itu. Lalu polisi langsung menyerahkan bagian-bagian tersebut ke tim forensik dan di hari itu juga, pada tanggal 9 November 2019, Oleg langsung ditahan dan diduga sebagai pelaku utama. Mereka bergegas mencari tahu latar belakang Oleg dan menemukan informasi bahwa Oleg merupakan profesor di kampus Saint Petersburg State University. Dan tak lama kemudian polisi juga mendapatkan informasi dari tim forensik yang mengatakan kalau bagian-bagian itu merupakan jasad Anastasia yang juga sebagai mahasiswi S2 di kampus yang sama dengan Oleg. Setelah dipastikan, pihak kepolisian mengabarkan keluarga Anastasia. Mendengar itu, ibu dari Anastasia menjerit sambil menangis. Dia bahkan hampir tak sadarkan diri setelah mengetahui putrinya tewas dengan begitu tragis. Sementara itu, ayah dari Anastasia tak banyak berekspresi. Dia hanya menatap kosong dengan kedua mata yang penuh dengan amarah terhadap pelaku. Di saat itu juga, ibu dari Anastasia langsung memberikan penjelasan kepada pihak kepolisian terkait hubungan putrinya dengan Oleg. Dan dia juga menceritakan kejadian saat putrinya menghubungi melalui telepon di malam sebelumnya.
Dalam pengakuannya, Ibu Anastasia sangat menyesal kalau dirinya tak langsung bertindak. Dengan banyaknya bukti yang telah terkumpul, polisi semakin yakin kalau pelaku satu-satunya adalah Oleg Sokolov. Dan setelah kondisi Oleg membaik, mereka langsung menginterogasinya. Dalam interogasi itu, Oleg mengaku kalau dia tak sengaja mengeksekusi karena Anastasia berpandangan buruk terhadap putri kandungnya, sehingga dia pun seketika tersulut emosi. Bahkan dia juga berkata kalau di saat itu Anastasia juga sempat menyerang dirinya dengan menggunakan sebuah pisau. Maka dari itu, dia pun melakukan perlawanan diri. Awalnya pihak berwajib percaya dengan apa yang dia katakan dan mereka berniat untuk memberikan keringanan hukuman menjadi 8 tahun. Tetapi keluarga korban dan masyarakat yang mengikuti kasus ini merasa sangat geram. Polisi mendapatkan banyak laporan dari banyak mahasiswa terkait perilaku tidak pantas yang sering dilakukan oleh Oleg. Kasus ini semakin berkembang setelah polisi menggali rekam jejak Oleg yang ada di lingkungan akademik. Dan diketahui salah satu korbannya yang bernama Ekaterina Ivanova, dia mengaku mengalami hubungan yang sangat tidak sehat dengan Oleg, yang mana dia dipaksa mengikuti semua hobi Oleg, dikontrol secara ketat dan dijauhkan dari keluarganya. Bahkan dia juga harus memberi hormat setiap kali bertemu. Dan saat dia mencoba mengakhiri hubungannya, Oleg justru memukul, menahan, dan mengancamnya. Berbeda dengan Anastasia, Ekaterina berhasil keluar dari situasi tersebut. Dan ternyata di luar sana banyak mahasiswa yang pernah melapor ke universitas terkait hal tersebut. Tetapi pihak universitas tidak pernah menindaklanjuti terkait kejahatan yang dilakukan Oleg. Memasuki akhir tahun 2020, Oleg akhirnya dijatuhi hukuman 12,5 tahun penjara. Namun yang membuat masyarakat terkejut yaitu penjara yang ditempati oleh Oleg, yang mana penjara tersebut menyediakan perpustakaan pribadi, ruang biliar, kulkas, dan juga TV. Oleh sebab itulah banyak masyarakat yang merasa tidak adil dan sangat menyayangkan sistem hukum yang diterapkan di negara Rusia. Keluarga Anastasia sangat terpukul dengan kehilangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa percakapan telepon di malam terakhir itu akan menjadi suara terakhir yang mereka dengar dari Anastasia. Mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa putri yang mereka besarkan dengan penuh harapan telah direnggut dengan begitu cepat. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku memang tercatat di atas kertas. Namun bagi mereka tidak ada vonis yang benar-benar cukup untuk menutupi kehilangan sebesar itu. Pada akhirnya kisah ini bukan hanya tentang sebuah tragedi, tetapi tentang pentingnya mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga diri, dan berani mencari pertolongan ketika sesuatu tak lagi terasa aman. Maka dari itu, mari sama-sama kita doakan. Semoga keluarga korban mendapatkan kelapangan hati dan hukum Rusia juga bisa memberikan hukuman yang lebih setimpal untuk pelaku. Untuk korban, semoga beliau mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua, semoga dari kisah yang satu ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.